Memimpin manusia dengan hati, kepemimpinan dan psikologi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita mengapa banyak pemimpin gagal, padahal ilmunya tinggi, jabatannya besar, dan strateginya rapi? Bukan karena kurang pinter, bukan karena kurang modal, tapi karena tidak memahami manusia. Islam bukan hanya agama ibadah ritual. Islam adalah agama kepemimpinan hati dan akal manusia, dan Rasulullah adalah manusia paling memahami jiwa manusia. Kepemimpinan adalah amanah, bukan kekuasaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Kepemimpinan dalam Islam bukan soal menguasai, tetapi soal memikul amanah manusia. Setiap pemimpin akan ditanya, bagaimana ia memperlakukan bawahannya, bagaimana ia menjaga hati orang yang dipimpinnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Psikologi Islami, memahami jiwa manusia. Islam sangat memahami fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Tetaplah atas fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia di atasnya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dari fitrah ini, para ulama menjelaskan, manusia memiliki kebutuhan jiwa, bukan hanya kebutuhan materi. 4 kebutuhan jiwa manusia, psikologi Islami. 1. Ingin dihargai. Rasulullah SAW tidak pernah merendahkan sahabat, bahkan yang salah. Pemimpin yang merendahkan akan ditaati karena takut, tapi ditinggalkan oleh hati. Ingin merasa aman. Rasulullah SAW bersabda, "Permudahlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis Bukhari dan Muslim. Jiwa yang tertekan tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah perilaku luarnya. 3. Ingin didengar. Nabi SAW mendengar dengan penuh perhatian, bahkan kepada anak kecil dan orang awam. Orang yang merasa didengar lebih mudah diarahkan daripada orang yang dipaksa. 4. Ingin bermakna. Rasulullah SAW selalu memberi peran, sekecil apapun. Bilal dengan adzannya, Mu'adz dengan ilmunya, Usamah dengan kepemimpinannya meski masih muda. Manusia hidup karena makna, bukan sekadar upah. Memahami karakter manusia agar dakwah dan kepemimpinan tepat sasaran. Rasulullah SAW tidak menyamaratakan manusia. Ada yang lembut, didekati dengan kelembutan, keras, dihadapi dengan ketegasan, awam, diajari bertahap alim, diajak berdiskusi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka." Kesalahan besar pemimpin dan da'i menyampaikan kebenaran dengan cara yang merusak hati. Dakwah dan kepemimpinan tanpa psikologi moka keras tapi tidak mengubah. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika." Karena rahmat Allah engkau bersikap lembut kepada mereka. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan lari. Quran Surah Ali Imran, ayat 159. Ayat ini pelajaran kepemimpinan terbesar, kebenaran tanpa kelembutan. Orang pergi ketegasan tanpa hikmah, dakwah mati. Pemimpin yang dicintai versus ditakuti. Pemimpin yang ditakuti, ditaati saat hadir, dilanggar saat pergi. Pemimpin yang dicintai, ditaati meski tak melihat, dikenang meski telah tiada. Rasulullah SAW memimpin dengan keteladanan, empati, keadilan. Doa untuk umatnya di malam hari. Saudaraku, jika hari ini kita diberi amanah memimpin keluarga, memimpin karyawan, memimpin jamaah, atau memimpin institusi,
Ingatlah, kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah, membawa amanah manusia yang pernah kita sentuh hatinya, atau justru kita lukai jiwanya. Mari kita mohon, Ya Allah, jadikan kami pemimpin yang adil, lembut dan amanah. Pahamilah kami terhadap jiwa manusia, sebagaimana Engkau memahamkan Nabi-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.